Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalih kulo kinawi krama, sugeng rahayu. Di kesempatan yang baik ini tak lupa saya mendoakan sedulur semua semoga selalu diberi kemudahan dalam segala urusan dan selalu dalam lindungannya. Di episode video kali ini saya akan membahas tentang ramalan Prabu Jayabaya, yang mengatakan wong Jowo kari separo Cino londo kari sajodo. Kalau kita bicara ramalan pasti kita semua tahu peramal masa depan terkenal seperti Prancis punya Nostradamus dan Bulgaria punya Baba Vanga dan kita punya Sang Prabu Jayabaya. Beliau adalah sang Raja Panjalu yang memerintah dari tahun 1135 sampai tahun 1159 yang bergelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya yang sangat terkenal dengan ramalannya yang fenomenal itu pernah meramalkan wong Jowo kari separo wong Cino wong londo kari sajodo. Terus apa makna dan kaitannya dengan musibah dan bencana yang di negeri kita ini yang datang silih berganti? Dalam penelitiannya BMKG memprediksi akan ada gempa yang berkekuatan besar yang akan berpotensi tsunami di laut, dengan tinggi gelombang diperkirakan mencapai 34 meter. Bahkan tidak sedikit pula para ahli spiritual dan ahli peramal yang meramalkan akan adanya bencana, yang tidak sedikit memakan korban jiwa. Malahan ada juga mitos yang berkembang selama ini yang mengatakan bahwa Pulau Jawa akan sigar dadi loro. Tidak sedikit pula para ahli ramal yang memprediksikan akan banyak manusia yang lenyap dari muka bumi ini. Apakah dengan ramalan serta kejadian tersebut, apakah benar-benar akan terjadi kalau orang Jawa kari separo Cino londo kari sajodo? Sebenarnya apa sih yang terkandung makna dari ramalan Prabu Jayabaya tersebut? Sangat beragam orang memaknai arti ramalan tersebut, dengan berbagai versi dan dengan cara sudut pandang yang berbeda pula. Lalu sebenarnya ramalan mana yang betul? Pasti mereka semua menganggap benar dengan ramalannya itu. Tapi yang namanya ramalan pasti benar dan salahnya akan kelihatan setelah ada kejadian. Lalu sebenarnya apa makna yang terkandung dalam ramalan Jayabaya tersebut? Sebenarnya ramalan Prabu Jayabaya yang mengatakan bahwa wong Jowo kari separo wong Cino londo kari sajodo. Itu adalah sebuah nasihat terhadap kita semua, akan adanya perubahan zaman atau peradaban manusia itu sendiri, supaya kita bisa lebih mawas diri dan waspada dalam menghadapi kemajuan dan perkembangan peradaban manusia. Mengenai kalimat ramalan wong Jowo kari separo Cino londo kari sajodo itu maksudnya adalah yang pertama orang Jawa akan semakin hilang jati dirinya sebagai orang Jawa. Orang Jawa itu sangat terkenal secara batiniah dekat dan kental dengan spiritual juga dengan ajaran ilmu budi pekerti yang luhur serta adiluhung, sehingga orang Jawa itu punya adat dan istiadat punya budaya yang luhur. Ketika mengalami proses perkembangan zaman dengan pesatnya dengan adanya informasi dan teknologi yang semakin maju pesat itu membuat jati diri orang Jawa berubah jati dirinya sebagai orang Jawa. Hilang laku spiritualnya, berkurang adat dan budayanya, lebih mengutamakan kepentingan gaya hidup modern dan lebih mementingkan harta benda sehingga sampai lupa adab, lupa moral, lupa adat istiadat, kebiasaan yang baik yang dianjurkan leluhurnya padahal itu selaras dengan ajaran agama apapun. Tapi dianggap ajaran yang ketinggalan zaman, tidak maju dan sebagainya. Faktanya orang Jawa sudah gaya hidupnya niru gaya hidup negara-negara barat, adat istiadat, cara bersosialnya pun juga berubah meniru gaya hidup bangsa-bangsa luar. Akhirnya Jawa hanya tinggal namanya. Itulah yang terkandung maksud wong Jowo kari separo. Lantas jika dikaitkan dengan kejadian alam, penelitian ilmiah tentang kondisi alam dan persepsi dari sudut pandang ahli spiritual dan ramalan para ahli penerawangan, bahwa akan banyak yang menjadi korban bencana alam. Apakah bisa juga itu menjadi arti bahwa orang Jawa akan tinggal separuh? Sebelum saya melanjutkan ini, hanya sebuah ramalan, jadi bijaklah Anda dalam menyikapi isi video ini. Karena ramalan itu sebagai pengingat agar kita lebih berhati-hati dan waspada. Karena sejatinya musibah dan bencana adalah hak mutlak ketentuan Sang Pencipta. Apabila Anda suka dengan video ini silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih.
Kita lanjutkan ke pembahasan. Secara penelitian bukan ini yang dimaksud dalam ramalan Prabu Joyoboyo, meskipun secara alamiah bisa saja terjadi bencana dan menelan banyak korban seperti prediksi para ahli atau para pakar, tetapi semua mari kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya mampu memohon dan berdoa agar diberikan keselamatan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kejadian alam atau proses alam itu sudah dengan ketentuan dan ketetapannya. Bencana besar yang menelan banyak korban sejak zaman dahulu itu kan sudah pernah ada dan pernah terjadi, tapi yang terpenting adalah mari kita ambil hikmahnya dari semua kejadian bencana sebagai peringatan bagi kita manusia. Kita harus selalu pasrah dan berdoa kepada Tuhan dan selalu waspada, berhati-hati setiap saat dan setiap kondisi, juga selalu berusaha dengan kapasitas kita masing-masing agar kita selalu diberikan keselamatan oleh Tuhan. Yang kedua adalah Cino Londo Kari Sajodo. Arti dari kalimat ramalan tersebut adalah negara luar justru akan mengalami keseimbangan secara jasmani dan rohani setelah mengalami masa kejayaan yang panjang. Tapi negara-negara yang dahulu berkuasa akan mengalami guncangan dan akan mengalami krisis hebat dan terpuruk dari segi ekonomi. Sehingga Jawa atau Nusantara kembali berjaya secara lahiriah, secara ekonomi maju, karena mengingat kekayaan alam kita yang melimpah, sumber daya energinya pun sangat melimpah ruah. Pada kondisi tersebut negara-negara luar akan belajar dari Nusantara, berkiblat kepada Nusantara. Mereka mengadopsi ilmu-ilmu batiniah, ilmu-ilmu spiritual, bahkan kebudayaan yang terlahir dari daya spiritual di Nusantara ini. Faktanya negara-negara maju sudah mempelajari, mengenali, bahkan menguasai budaya-budaya tradisi yang ada di Nusantara, lebih-lebih budaya-budaya Jawa. Ketika zaman dahulu mereka hanya mengambil hasil bumi, lalu berikutnya mengambil sumber daya alam di Nusantara ini, mereka akan berlanjut mengambil budaya negara kita ini. Dan semua itu akan menjadi bekal keseimbangan mereka setelah mengalami keterpurukan. Bangsa-bangsa luar akan berbenah sehingga nantinya menjadi selaras. Tetapi itu semua setelah melewati proses panjang setelah Nusantara kembali berjaya. Dan kejayaan Nusantara ini juga harus melewati dahulu proses penyelarasan dan penyatuan dan penataan-penataan secara alamiah dan proses pembenahan peradaban yang harus dilewati. Jadi yang terpenting dalam menjalani perkembangan zaman perubahan peradaban, menghadapi proses kejadian-kejadian alam, kita harus tetap kembali ke jati diri kita, tetap sadar bahwa kita ini adalah manusia yang tercipta untuk menyembah dan mengabdi pada Tuhan, dengan cara dan keyakinan kita masing-masing. Karena itu semua telah diajarkan kepada kita melalui agama dan kitab suci, dan yang sudah dicontohkan melalui para nabi, para wali, dan para leluhur kita. Hakikat kita manusia memang harus tumbuh dan berkembang maju secara ilmu pengetahuan dan maju secara teknologi, tetapi kita harus tetap selaras dan menjauhi larangannya. Biarpun terus-menerus digempur dengan teknologi, tetapi kita harus tetap berspiritual, tetap menjalin keselarasan dengan Tuhan agar selaras dengan alam semesta. Demikian tadi pembahasan tentang ramalan Prabu Jayabaya yang mengatakan Wong Jowo Kari Separo Cino Londo Kari Sajodo. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.